Masih terkait budaya, adat Samin atau sedulur sikap yang ada di wilayah Jawa Tengah bagian timur dikenal sebagai komunitas adat yang cukup idealis. Sebagian menganggap mereka yang tergabung dalam kelompok adat Samin sebagai orang primitif yang menolak modernisasi. Lalu seperti apa sesungguhnya kehidupan sedulur sikap atau keluarga besar adat Samin? Kita simak informasinya. Nadya kabangun pendopo kang ancase kanggo pengeling-eling kagem srana anak putu ngrembug lakon makempal ajaran Mbah Samin ben tetep sempulur. Samin Suro Sentiko adalah sosok orang desa yang lahir pada tahun 1859 di Blora, Jawa Tengah. Keberaniannya melawan pemerintah kolonial pada saat itu dan ajarannya tentang nilai-nilai kejujuran, kebenaran, serta kesederhanaan membuat Samin menjadi patron masyarakat petani desa yang kuat hingga saat ini. Bahkan dalam perjalanannya terbentuklah komunitas suku adat Samin atau dikenal dengan sedulur sikap yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, Kudus, Jawa Tengah hingga ke Bojonegoro, Ngawi, Jawa Timur. Di tempat tinggal Mbah Samin Suro Sentiko dahulu di Desa Kediren, Kecamatan Randu Belatung, Blora, baru saja didirikan pendopo Pangayoman yang berfungsi sebagai sarana berkumpulnya sedulur sikap dari berbagai daerah. Salah satu ajaran Mbah Samin yang masih dipegang teguh hingga kini adalah tentang nilai kejujuran dan upaya menjadi manusia yang sederhana, benar, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Saya menyambangi sedulur sikap yang ada di Kabupaten Blora. Dari puluhan sedulur sikap yang ada di tempat ini, saya menemui pasangan Salim dan Suparmi. Keluarga ini masih memegang teguh ajaran adat Samin, mulai dari perkawinan yang tidak dicatatkan, warga yang tidak menempuh pendidikan formal, hingga mata pencaharian petani tradisional. Saya sudah sampai di Desa Sumber, Kecamatan Keratenan, dan saya akan menyambangi sedulur-sedulur sikap di sini. Dan saya akan melihat seperti apa keseharian sedulur sikap. Kula nuwun. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, tepungake, Mas. Pengarane saya Robi saking Jakarta. Memasuki musim tanam seperti sekarang, sedulur sikap di Kabupaten Blora masih memegang teguh prinsip gotong royong. Mulai memasak di dapur yang dilakukan para ibu hingga menggarap lahan pertanian dan menanam padi yang dikerjakan bapak-bapak. Ya, saya bersama dengan sedulur-sedulur sikap. Mereka masih kuat gotong royong seperti ini. Memang tidak semua aktivitas dilakukan secara transaksional mempekerjakan orang, tetapi masih ada hal-hal yang mereka lakukan secara bersama-sama seperti ini. Pasangan Salim dan Suparmi masih mempercayai adat Samin. Mereka menikah tanpa tercatat oleh pemerintah dan hanya dinikahkan oleh wali, yaitu orang tua mereka. Anak-anak mereka pun tidak masuk sekolah formal. Mereka mengajarkan nilai-nilai adat Samin dan cara bertani sejak usia dini. Salim yang juga pendatang menceritakan bagaimana akhirnya menjadi bagian dari sedulur sikap yang masih menjalankan adat Samin. Pak ane kula jak mriki. Jak mriki rembakan kalih Mara Sepuh, calon Mara Sepuh niku nggih asal kula pendet
ning tata cara kudu manut sedulur sikap. Dari Blora, saya kemudian melanjutkan perjalanan menjumpai sedulur sikap di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah. Di tempat ini salah satu sesepunya adalah pasangan Wargono dan Siti Rahayu. Untuk menjaga tradisi dan adat Samin, sedulur sikap selalu melakukan pertemuan atau jagong seminggu sekali setiap Sabtu. Hal ini bertujuan mengingatkan ajaran adat Samin agar menjadi ucapan dan tindakan yang selaras. Saya pun meneruskan perjalanan lagi, menjumpai sedulur sikap yang ada di Desa Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Saya berkumpul dengan anak-anak sedulur sikap yang ada di Rumah Kendeng. Di tempat ini proses pendidikan anak-anak sedulur sikap tidak hanya dilakukan di rumah, tapi bersama-sama mulai belajar berhitung, membaca dan menulis sejak usia dini. 6, 7. Saya mengajak anak-anak sedulur sikap belajar dan mereka terbuka untuk belajar banyak hal. Bahkan sudah ada buku yang dapat dibaca anak-anak. Kadang teng sabin sawah, ya sinau gamelan, serawung. Oh, ngoten. Nek sinau niku teng pundi biasane? Ya teng omah Kendeng nggih. Teng pundi-pundi niku sinau kula. Teng pundi-pundi sinau. R S T U V W. Pada saat tertentu mereka di Omah Kendeng di Pati ini mereka belajar bersama seperti ini, seperti belajar menulis aksara Jawa maupun belajar membaca maupun berhitung. Itu saja yang mereka butuhkan, selebihnya mereka belajar bertani bersama orang tuanya. Coba kayak apa? Wah, bagus banget. Gunretto menegaskan, bagi sedulur sikap, cita-cita menjadi petani dapat diraih cukup dengan belajar dengan orang tuanya. Lebihnya mereka hanya butuh memperbaiki ucapan dan tindakan agar menjadi orang baik. Dan itu juga bisa didapat melalui pembelajaran dari orang tua serta bertemu dengan sesama sedulur sikap. Bagi sedulur sikap itu kan gegayuhan, cita-citanya itu hanya ingin menjadi punya perilaku becekno laku lan benerno ucapan. Lah untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya ingin menjadi petani. Lah untuk belajar menjadi petani cukup Bapak Ibu, untuk belajar punya perilaku dan ucapan yang baik ya cukup sama Bapak Ibu. Jadi tidak harus sekolah formal. Berbeda di kabupaten lain, di Pati selain bertani, sedulur sikap berternak kambing dan sapi. Bahkan kotoran sapi di beberapa rumah sudah diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selain dengan kayu bakar. Dengan lagune sehari bersama sedulur sikap banyak sekali yang saya belajar sama sedulur-sedulur sikap. Ini menjadi refleksi buat kita semua bahwa belajar itu bisa di mana saja. Robi Sofwan Amin, Imam Muhairib, Pati, Jawa Tengah. Salam Kendeng. Ya.